Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya adalah Abigail Fren Paranta. Saya merupakan representatif dari SMA Negeri 2 Jayapura. Saat ini saya berdiri sebagai tim pro atau tim pemerintah yang mendukung mosi yang telah diberikan, yaitu Dewan ini akan memprioritaskan pendanaan pendidikan untuk pengembangan infrastruktur pendidikan dalam negeri daripada membiayai program beasiswa atau studi ke luar negeri. Pendanaan pendidikan dalam membangun infrastruktur dalam negeri lebih inklusif dibanding harus membiayai beasiswa 1 hingga 2 orang ke luar negeri, yang pastinya memakan anggaran berlebih mengingat adanya efisiensi saat ini. Saya menyetujui mosi ini karena dasar atau fundamental harus kita bangun dari dalam dulu. Sebelum saya masuk ke dalam poin utama argumen saya, di sini saya memiliki 2 kata kunci. Yang pertama adalah infrastruktur pendidikan dan beasiswa luar negeri. Yang dimaksud dengan infrastruktur pendidikan adalah sarana yang akan menunjang pendidikan. Contohnya seperti laboratorium, perpustakaan, akses internet, hingga adanya tenaga pengajar atau pendidik yang berlatih. Sedangkan beasiswa sendiri adalah bantuan pendanaan yang diberikan oleh lembaga atau pemerintah untuk membantu pelajar dalam mengembangkan dan menempuh pendidikan di negeri lain. Kondisi yang terjadi saat ini, Dewan Juri yang terhormat, masih sangat banyak sekolah khususnya daerah 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar yang memiliki fasilitas yang kurang mendukung. Maka dari itu, prioritas anggaran seharusnya bisa disalurkan untuk mengatasi hal-hal tersebut atau yang paling mendesak. Saya merangkum beberapa poin untuk mendukung posisi saya sebagai tim pemerintah. Yang pertama adalah kualitas pendidikan yang merata. Mengingat adanya negara Indonesia adalah negara kepulauan yang pastinya akses yang didapat setiap daerah itu berbeda. Yang kedua adalah mendorong pendidikan nasional yang lebih baik dalam segala aspek. Dan yang terakhir adalah mendukung adanya efisiensi anggaran, mencegah ketergantungan pendidikan di luar negeri atau kemandirian bangsa. Kita masuk pada penjabaran poin yang pertama, yaitu kualitas pendidikan yang merata. Pemerataan pendidikan ini harus dirasakan semua murid, bukan hanya pada sekolah-sekolah tertentu atau boleh dikata sekolah yang berada pada daerah perkotaan. Beasiswa luar negeri terkadang hanya dapat dirasakan oleh segelintir individu yang memiliki perekonomian menengah ke atas. Bukan tanpa alasan, hal ini berhubungan dengan tempat les bahasa, negara yang mereka tuju, pembuatan visa yang pastinya mahal, tempat tinggal, dan pastinya uang pegangan. Memang ada beasiswa yang memberikan tambahan uang biaya hidup, namun tetap saja harus ada pegangan yang disiapkan Dewan Juri yang terhormat. Sebaliknya, infrastruktur yang baik seperti internet di daerah terpencil, gedung sekolah, dan lain-lain dapat dinikmati oleh semua siswa tanpa terkecuali. Dengan peningkatan infrastruktur ini, saya yakin akan memperbesar kesempatan kualitas pendidikan dan juga akan memperkecil kesenjangan kualitas pendidikan antara kota dan pedesaan. Hal ini juga diperkuat dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 1, pada ayat 1. Dan kita akan masuk ke penjabaran yang kedua, poin yang kedua, yaitu mendorong pendidikan nasional yang lebih baik dalam segala aspek. Pendidikan nasional ini tidak bisa hanya fokus dalam memoles satu aspek luar seperti membiayai anak-anak berprestasi ke luar negeri. Sementara dalam negeri anak-anak bangsa mengalami pemberhentian sekolah karena alasan infrastruktur, biaya, dan lain-lain. Ketika pemerintah memilih untuk mengalokasikan anggaran pada pengembangan pendidikan domestik yang dibangun bukan hanya gedung maupun sarana secara fisik, tetapi juga ekosistem pendidikan yang lebih kuat. Infrastruktur yang memadai memungkinkan sekolah dan universitas memiliki lab modern, perpustakaan lengkap, akses internet yang stabil dan merata, dan juga tenaga pendidik yang baik dan fasilitas pendidikan digital yang menunjang proses belajar mengajar. Kalau kita lihat dari aspek teknologi, perkembangan fasilitas digital yang membuat para siswa juga tenaga pendidik lebih adaptif dalam penggunaan AI, e-learning, dan riset berbasis teknologi. Mengingat sekarang itu adanya perkembangan teknologi, maka kita tidak bisa bergantung pada hal-hal yang sudah kuno ya. Dan juga mekanisme yang sederhana ketika kualitas fasilitas meningkat, proses pembelajaran meningkat lebih efektif, maka kualitas pendidikan nasional akan naik secara keseluruhan. Dampak yang dirasakan adalah Indonesia tidak hanya memperbaiki akses pendidikan, tetapi juga menetapkan sistem yang kompetitif, berkelanjutan, dan mampu bersaing di kancah internasional. Dan kita akan masuk ke penjabaran poin yang ketiga, yaitu mendukung adanya efisiensi anggaran, mencegah ketergantungan pendidikan di luar negeri atau kemandirian bangsa. Dari sisi efisiensi anggaran, Dewan Juri yang terhormat, program beasiswa atau studi ke luar negeri membutuhkan biaya yang tidak sedikit pastinya. Pemerintah tidak hanya memberikan dana berupa uang pendidikan, tetapi juga biaya hidup, akomodasi, serta tunjangan hidup yang lain. Yang juga hal ini tuh disesuaikan dengan negara yang mereka tuju pembiayaannya.
Sebaliknya, jika dana tersebut dialihkan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan dalam negeri, manfaatnya sangat besar dan jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat luas. Contoh yang saya lihat secara nyata di daerah saya, ketika suatu sekolah memiliki fasilitas dan infrastruktur yang lebih baik, maka para warga sekolah, siswa, dan tenaga pendidiknya lebih inovatif dalam pengembangan dan lebih terlihat mampu untuk berhadapan dengan situasi yang terjadi saat ini. Kebijakan ini juga mencegah ketergantungan pendidikan pada luar negeri. Jika negara terus menggunakan institusi luar negeri untuk menghasilkan SDM unggul, maka menunjukkan bahwasannya sistem pendidikan domestik belum dipercaya sepenuhnya. Ketergantungan ini berbahaya karena menciptakan pola pikir bahwa kualitas terbaik hanya dapat diperoleh dari luar negeri, dan hal ini melemahkan motivasi bangsa dalam pengembangan pendidikan nasional. Baik, sekali lagi saya ingin tegaskan di sini bahwasannya saya sangat-sangat setuju dengan mosi yang telah diberikan, yaitu Dewan ini akan memprioritaskan pandangan pendidikan untuk pengembangan infrastruktur pendidikan dalam negeri daripada membiayai program beasiswa studi ke luar negeri, karena argumen-argumen yang sudah saya sampaikan tadi. Dan Dewan Juri yang terhormat, pada akhirnya pendidikan yang maju bukanlah pendidikan yang bergantung pada kekuatan luar, melainkan pendidikan yang mampu bertumbuh dari fondasi bangsanya sendiri. Oleh karena itu, memprioritaskan pembangunan infrastruktur pendidikan dalam negeri merupakan langkah strategis untuk menciptakan pemerataan, kemandirian, dan masa depan bangsa yang lebih progresif. Dengan penuh keyakinan saya berdiri tegak mendukung mosi ini. Baik, terima kasih Dewan Juri yang terhormat.